reaksi spontan, tentu jelas yang dimarahin adalah kakaknya. Iya betul. Ini kejadian setiap hari kayak gitu. Belum ini konflik sama adik, belum lagi konflik sama orang tua. Supaya nggak terjadi keributan yang menurut harusnya bisa diantisipasi. Memahami juga di samping kita harus bersikap seperti itu, kan otomatis kita bersikap, teman-teman harus memahami kita. Sebaliknya pun kita harus juga nanti pasti akan baik sendiri sama kita. Tetapi kalau kita selalu melawan, nah disitu terjadi masalah-masalah kecil, akhirnya ya akan menjadi besar. Jadi penting banget ini untuk mengenali karakter diri sendiri, karakter orang lain, dengan tujuan untuk mengelola konflik. Buat teman-teman semua yang memang belum dan masih belajar sama-sama kayak saya pekerja lapangan, ayo kita belajar upgrade bersama. Sang Petualang Podcast, nambah peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sang Petualang Podcast, nambah peluang. Bersama saya Denai dan partner Wisnu Sang Petualang atau biasa dipanggil Inu. Oke, podcast Sang Petualang Podcast ini adalah podcast yang menemani hari-hari Anda, menemani Anda untuk mendalami kehidupannya. Iya, jadi podcast yang benar-benar untuk menemani, bukan sekedar menemani sih, intinya memotivasi Anda semua agar supaya lebih baik, lebih upgrade gitu. Bukan cuma Anda, tetapi saya juga sama-sama masih belajar. Iya, jadi mari kita belajar mengembangkan diri ya. Iya, self improvement tentang apa ya, tentang upgrade diri. Iya. Ya, seputar itu. Bukan cuma upgrade, cuma tentang ya obrolan-obrolan tentang curahan hati itu, bertukar pikiran. Intinya semua itu membawa manfaat bersama itu. Iya, betul sekali. Oke, mau ngingatkan lagi bahwa kita masih di series yang sama, series tentunya belajar karakter. Betul. Untuk volume kali ini volume 4, poin mengelola konflik. Ya. Oh yes, ini sekedar mengingatkan buat teman-teman ya, untuk teman-teman semua yang memang lagi ada masalah ataupun lagi ada beban pikiran yang berat, ini juga bisa loh kalian bercerita kepada kita semua. Iya, betul. Jadi kalau memang mau bercerita itu tinggal tulis aja di kolom komentar. Iya, pasti betul kita sekali. akan bantu masalah teman-teman kalian semua, bantu jawab juga, bantu untuk menyelesaikannya, minimal meringankan beban pikiran kalian semampu kita. Nanti pasti kita akan bahas. Tapi tolong dibedakan karena kita ini bukan jasa konsultasi psikologi. Ini sangat berbeda ya. Jadi tolong dipahami. Karena kita basicnya kita bukan psikologi. Jadi kita dari orang biasa yang hanya ingin menjadi teman kalian. Ya, intinya saling belajar aja. Betul. Jadi kalian bercerita, nanti kita akan bantu jawab semampunya kita. Jadi di sini tuh ya nggak usah terlalu sepandang juga, nggak usah terlalu kayak guru dan murid. Di sini cuma ya kita bicara yang ringan-ringan saja, yang benar-benar seperti teman aja, ngalir aja sih gitu. Jadi silakan ditulis di kolom komentar, nggak usah sungkan-sungkan. Silakan lanjut untuk tema berikutnya. Iya. Oke. Pentingnya mengenal karakter manusia. Jadi dari mengelola konflik ya. Iya, betul. Ini kita mengambil dari beberapa sudut pandang. Iya. Mungkin sudut pandang pertama ini dari sudut pandang anak ya. Iya. Dari sudut pandang anak. Ya, dulu aku waktu kecil, aku kan gak punya kakak, aku punyanya adik. Iya. Oke, pengalaman pribadi aku ya. Ya, silakan. Ya. Dulu waktu adik aku lahir, waktu adik aku kecil, aku tuh iri. Jelas. Kenapa? Ya, karena orang tua aku
fokusnya ke adik-adiknya. Jelas, iya. Apa-apa itu adik, yang disalahin kakak, yang disalahin aku. Wah, itu kan yang namanya pertama kali ya. Ini rasanya luar biasa ini di diri. Ya dulu jelas aku marah. Akhirnya aku marah ke orang tua, aku marah ke adik aku. Ya sebenarnya aku sayang sama adik aku senang punya adik, lihat dia yang lucu. Cuman kalau udah keinget itu tuh marah rasanya, nggak suka. Tapi sekarang ya. Iya, uring-uringan jelas. Apalagi kalau terjadi konflik ya. Aku tuh inget banget, pasti teman-teman juga sama ya. Kita lagi ngapain, tiba-tiba adik kita itu datang ganggu kita. Terus nanti pas kita marahin atau kita ambil mainan yang direbut sama dia, misalnya buku kita direbut, dibuat mainan, kita ambil lagi. Nah, waktu adik kita nangis, yang disalahin siapa? Ya pasti kakaknya lah. Ya, pasti sama orang tua yang disalahin kakaknya. Itu udah dari dulu pasti seperti itu. Ya, jarang banget ya bersyukur kalau memang keluarga yang ibunya ini bisa menjadi penengah gitu. Iya betul, bijaksana. Iya, tapi biasanya ya reaksi spontan tentu jelas yang dimarahin adalah kakaknya. Iya betul. Ini kejadian setiap hari kayak gitu. Belum ini konflik sama adik, belum lagi konflik sama orang tua, sama ibu, ayah, sama mbah ya, sama bibi, siapapun. Anggota keluarga yang lain. Iya, anggota keluarga yang lain. Bersinggungan. Nah, dulu aku ini gampang emosi ya. Tapi sekarang setelah aku belajar karakter, ternyata masalahnya simple. Masalah itu tuh cuma kecil. Yang menjadikannya besar, yang menjadikannya ruwet bukan masalahnya, tapi karena kita nggak memahami gitu aja. Iya, intinya harusnya kita memahami sikon dari situasi dan kondisinya, memahami karakter. Jadi seenggaknya kita bisa mengelola konflik dengan baik. Paham intinya. Iya, jadi pas aku sekarang udah nggak bisa menerapkan. Maksudnya sekarang aku udah jadi ibu rumah tangga. Iya, jadi jadi ternyata kalau aku pikir-pikir, ternyata dulu adik aku bersikap seperti itu tuh cuma karena ya nggak tahu caranya, masih belum tahu cara main, masih belajar. Iya kan, masih butuh perhatian karena pengennya ditemenin main bareng. Dari orang tua pun aku sering marah ke orang tua, ternyata orang tua cuma capek dan orang tua nggak bisa lah untuk menceritakan masalahnya ke anak-anak ya. Mereka pendem, orang tua capek ngerjain kerjaannya, alhasil kadang crashnya kita di situ. Ternyata cuma gara-gara salah paham aja. Ternyata intinya saling memahami aja gitu. Jadi kita harus memahami orang-orang di sekitar kita. Ya udah, kita lanjut. Sekarang dari sudut pandang ibu rumah tangga. Nah, silakan bercerita tentang sudut pandang rumah tangga, mungkin bagiannya Anda ya, silakan. Iya. Dari sudut pandang ibu rumah tangga. Nah, disinilah aku baru belajar. Di tahun-tahun awal pernikahan, aku belum belajar soal watak manusia. Tentunya 4 watak dasar manusia yang diperkenalkan oleh Hippocrates dan dipopulerkan di Indonesia oleh Ibu Dr. Aisyah Dahlan, yang sekarang udah jadi materi umum, yang kata Bu Isa ini perlu banget bahkan kata Bu Isa wajib. Ibu rumah tangga ini wajib tahu ya karakter suami, karakter anak-anak, karena ini sangat penting. Nah, di tahun-tahun awal pernikahan aku memang belum tahu, tapi
alhamdulillah takdir menuntun aku untuk tiba-tiba, aku juga nggak ingat pastinya, tiba-tiba aku nemu di YouTube ya, aku belajar dari Bu Isa Dahlan dan sampai akhirnya aku menemukan diriku bahwa ternyata ini sangat penting ya, mengelola konflik di rumah tangga. Awalnya aku nggak bisa untuk menerapkan semua ilmu itu, tapi ya pelan-pelan ya. Yang namanya belajar itu butuh waktu. Dulu waktu aku belum belajar, aku sering banget tantrum gak jelas ke suami. Dulu ya aku sempet jadiin anak aku kayak pelampiasan ya. Kalau lagi marah-marah gak jelas karena adanya yang ada di samping itu anak, ya kadang aku suka jerit itu atau marah beneran ke anak aku. Ternyata di sini aku punya kontrol emosi yang kurang. Nah itu dari dalam diri aku sendiri, konflik di diri aku, belum lagi konflik luar soal yang hal-hal sepele seperti yang memang mungkin suami duluan yang bikin ribut, ya, atau anak yang memang sengaja mancing sengaja mancing emosi, butuh diperhatikan ya. Ternyata setelah aku belajar ya, aku pertama itu aku perlu mengelola emosi aku dulu. Nah, jadi kalau bagi aku ini ada 2 tahap. Tahap pertama itu aku perlu mengelola konflik emosi di diri aku. Next kita nanti ada podcast, setelah podcast ini selesai nanti kita ada belajar cara mengelola konflik, mengelola emosi diri sendiri ya. Oke, kembali lagi kita. Jadi aku ada 2 langkah. Yang pertama itu mengelola konflik di diri aku, mengelola emosi. Nah setelah itu teratasi, itu aku baru di situ aku menenangkan diri dan berusaha memahami, kok suami aku ngajak ribut, kok anak aku ini bikin masalah terus. Nah setelah aku belajar karakter, ternyata anak aku itu mungkin butuh diperhatikan gitu aja sih, minta ditemenin. Nah kalau dari suami yang ngajak ribut itu sebenarnya mungkin ada banyak faktor, mungkin karena udah capek banget di pekerjaannya, jadi secara nggak sadar itu mungkin ngomongannya nyentak, nggak enak. Atau mungkin karena dia lagi di fase yang misalnya banyak pikiran dari pekerjaannya yang nggak bisa di-share di rumah. Karena mungkin itu soal pekerjaan, jadi akhirnya dipendem. Nah tapi akhirnya ya kadang melakukan intinya tingkah lakunya itu jadi bikin si istri ini emosi, bikin kepancing, jadi akhirnya kan marah dan berantem. Belum lagi soal aku kan saat ini masih nunut mertua ya. Tentu ada konflik hal-hal sepele. Alhamdulillah aku senang banget, aku saat ini masih tinggal di rumah mertua, aku betah dan aku beruntung punya mertua yang mendukung aku. Cuman tetap dimanapun lingkungan tetap ada yang namanya konflik-konflik kecil, tentang gimana cara kita memahami aja. Begitu. Ini mungkin sudah cukup ya untuk dari sudut pandang ibu. Ini dari sudut pandang siswa atau murid. Ini kalau dari sudut pandang siswa kurang lebih sama kayak sudut pandang anak ya. Cuma bedanya ini kalau sudut pandang murid atau siswa itu perbedaannya ini di sekolah. Di sekolah otomatis kan orang-orang yang setiap hari berinteraksi, salah satunya itu temennya dan gurunya. Jadi ya intinya untuk kalian semua yang masih sekolah, yang masih sering bergesekan di sekolah, masih sering
berantem sama teman, sering salah paham sama teman, ataupun masih sering ngomongin guru yang terlalu ini itu gitu, selalu berseberangan dengan yang dimaksud guru seperti ini, Ah, aku kok iya. nggak cocok, nggak sejalan. Itu bukan permasalahan karena memang kalian dan guru itu bermusuhan, atau mungkin guru benci sama kalian, nggak suka dengan karakter kalian, enggak. Iya. Pada intinya kalian itu harus belajar sendiri apa sih karakter aku. Kalian harus paham dulu, Nah, dan setelah itu betul. kalian juga harus memahami juga, belajar mengenai karakter teman-teman di sekitar kalian, teman-teman Iya. guru kalian. Minimal itu kalian itu memahami, paham dulu. Jadi ada waktunya kalian untuk ngomong, dan ada saatnya Iya. kalian mendengarkan keluh kesah mereka, atau mungkin intinya ya harus benar-benar dikelola dengan baik emosinya gitu. Iya. Jadi kalian bisa bukan menyelesaikan sih, intinya dikelola supaya nggak terjadi keributan-keributan yang menurut harusnya bisa diantisipasi, dihindari lah intinya. Jadi Iya. terus di situ terjadi kedamaian, bukan selalu terjadi keributan yang berulang. Intinya itu terjadi permasalahan itu nggak ribet kok. Kalau kalian memang mau belajar, pasti nanti bisa lah ada solusi gitu. Intinya itu kalau dari sudut siswa ya. Iya, betul. Ini dari sudut karyawan kantor. Iya. Jadi buat Gimana? kalian semua yang memang bekerja di kantor, saya juga sama-sama bekerja ya. Ini dari pengalaman saya bekerja. Yang namanya bekerja itu kan lingkungannya luas ya. Luas, jadi di samping ada teman kerja, terus nanti ada atasan, dan di situ kita ketemu sama orang-orang yang beda-beda karakter. Ada yang karakternya mungkin perfeksionis, ada yang karakternya mungkin pengennya cepet, ada yang santai banget. Jadi di situ tergantung kita menyesuaikan, beradaptasi di lingkungan kerja tersebut supaya kita bisa enjoy, bisa relax, berkomunikasi dengan teman-teman yang di sekitarnya. Tanpa kita belajar karakter, saya yakin kita nggak akan bisa berkomunikasi dengan baik, entah itu komunikasi sama teman kita, sama atasan kita. Dari pengalaman saya, harus benar-benar kita paham dulu, kita harus bersikap seperti apa di depan teman-teman kita, supaya teman-teman kita tetap nyaman, tetap respect sama kita, begitupun sama atasan. Jadi kita juga nggak boleh egois juga, kita harus memahami juga. Di samping kita harus bersikap seperti itu, kan otomatis kita bersikap, teman-teman harus memahami kita, sebaliknya pun kita harus sama. Kita harus respect sama mereka, kita harus memahami mereka juga. Oh, karakter ini memang pendiam, jadi aku nggak usah dong banyak ngomong di depan orang ini. Oh gitu. Iya, ternyata karakternya suka bercerita nyerocos, ya kita nggak usah lah terlalu menimpali omongannya mereka. Kita cukup mendengarkan saja, sekali-kali ngomong, itu pasti mereka senang, pasti feedbacknya nanti akan baik. Begitupun atasan yang memang suka ngomel-ngomel gak jelas, itu bukan karena benci sama kita, cuma karena memang mungkin ada tekanan. Kita dengarkan saja omelannya, suatu saat juga nanti pasti akan baik sendiri sama kita. Tetapi kalau kita selalu melawan, nah di situ terjadi masalah-masalah kecil, akhirnya ya akan menjadi besar gitu. Jadi cara menyikapi masing-masing orang beda ya. Beda. Di sini butuh belajar banget. Kita harus upgrade dong, upgrade tentang apa sih karakter kita, apa sih gaya komunikasi kita, apa sih kebutuhan emosional kita. Seenggaknya kalau kita tahu, kita bisa menghindari hal-hal yang bisa bikin kita down. Jadi kita tetap up terus lah, intinya kita bisa terlihat moodnya bagus terus karena kita udah mengenali karakter kita sendiri. Setelah kita kenal karakter sendiri, otomatis itu akan terjadi otomatis, pasti kita akan belajar juga karakter orang lain dan kita bisa memahaminya gitu. Disitulah kuncinya. Kunci mengelola konflik itu dari tema ini. Jadi kita harus benar-benar kenal karakter kita sendiri maupun karakter orang lain, dan di situ otomatis kita bisa memahami karakter diri kita dan karakter orang lain juga. Disitulah kelanjutannya kita bisa mengelola konflik. Itu urutannya itu seperti itu, bukan cuma ujuk-ujuk
Itu kita bisa langsung mengelola konflik, itu enggak. Itu Jadi berawal kayak dari juru penengang dan iya, enggak. Di sini kita bukan menengahi atau menyelesaikan masalah. Yang terpenting iya. itu kita bisa mengelola saja, udah cukup itu. Ini dari sudut pandang. Selanjutnya next, sudut pandang pekerja lapangan. Ya, Ini pekerja bagian lapangan. saya ya. Ini Iya. lebih kompleks lagi. Jadi Lebih kompleks dari iya, kerja kantor. betul. Wah. Karena pekerja kantor itu kan lingkupnya di kantor. Nah, kalau di lapangan itu random banget. Lebih random ya. Jadi bisa kita ketemu sama orang dari karakter A sampai Z. Jadi sebenarnya untuk kerja lapangan ini memang, kalau saya pribadi ini saya benar-benar tertantang banget ya, dan saya suka banget. Suka Iya. untuk karakter Anda memang suka. Iya, mungkin karena saya ekstrovert ya. Iya. Jadi saya benar-benar bisa survive kerja di lapangan. Karena gini, kalau saya jujur aja, saya kerja untuk monoton, untuk stuck di situ aja sehari-hari, bahkan tiap hari ketemu sama orang-orang itu aja, jujur aja saya pasti bosen dan benar-benar saya nggak kuat. Iya. Jadi makanya saya kan senang kerja di lapangan. Jadi suasananya di lapangan kan beda-beda. Untuk hari ini saya di tempat ini, di tempat itu, ketemu orangnya pun beda-beda. Beda-beda. Cuma otomatis di sini akan terjadi banyak konflik jika saya nggak bisa mengelolanya dengan baik. Ya karena saya dari awal emang senang belajar karakter manusia, begitu pula juga mengenali karakter orang lain gitu, bukan cuma sekedar mengenali saja, cuma saya benar-benar belajar paham antara saya harus ketemu sama orang yang seperti ini harus seperti apa, dan saya juga harus bersikap seperti apa ketemu sama orang ini gitu. Ini contoh kecil saja ya. Jadi kita ketemu sama orang yang benar-benar perfect di lapangan contohnya, ya kita nggak usah lah kita ikut-ikutan kayak mereka terlalu perfect, walaupun kita sama-sama perfect. Ya kita memahami saja, mungkin mereka butuh kita untuk memahami saja. Ya udah kita merendah aja di depan orang itu. Begitu. Iya, nggak usah kita sama-sama dominan lah. Kita dengarkan cerita mereka, dengarkan keluh kesahnya, apa sih maksudnya. Nah di situ kan nanti akan terjadi komunikasi yang baik. Nggak usah kita menyombongkan diri, nggak usah. Jadi tergantung sih. Kalau memang kita ketemu sama yang pendiam, ya kita sedikit lebih aktif lah, pancing-pancing obrolan yang kira-kira nggak menyinggung perasaannya gitu, obrolan-obrolan yang sekiranya mereka itu nyaman ngobrol sama kita. Otomatis nanti kan mereka pasti akan nyambung juga dan pasti mau ngobrol sama kita, nggak menghindar. Disitulah pentingnya, apalagi di lapangan kan kalau kita nggak bisa seperti itu ya udah tamat riwayat lah. Karena kan namanya di lapangan itu ibaratnya itu kayak sebagai seorang pekerja lapangan, apalagi sales ya. Jadi benar-benar harus kita yang membawa suasananya seperti seorang aktor lah. Kalau nggak dapat itu, otomatis kita akan nggak bisa untuk mendapatkan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Target market pasar yang kita mau, yang kita sasar itu nggak akan pernah dapet. Jadi penting banget ini untuk mengenali karakter diri sendiri, karakter orang lain, dengan tujuan untuk mengelola konflik. Buat teman-teman semua yang memang belum dan masih belajar sama-sama kayak saya pekerja lapangan, ayo kita belajar upgrade bersama. Yang terpenting kita harus benar-benar yakin dan percaya diri bahwasanya kita bisa. Pause dulu. Ya next ya, ini dari sudut pandang tadi, dari sudut pandang pekerja lapangan mungkin udah sekiranya seperti itu penjelasannya ya. Ini dari sudut pandang selanjutnya, next, konten kreator. Silakan dijelaskan. Ya, dari sudut pandang konten kreator. Oke. Dari pengalaman aku ya, baru-baru ini aku punya konten yang sedang viral, bahkan sampai sekarang ini trafficnya masih jalan terus. Ya bagus berarti ya. Ya itu di salah satu TikTok aku. Nah di sana konten aku ini bagiku itu biasa aja, tapi ternyata
Ya, waktu itu memang aku lagi belajar bikin namanya apa itu? Kata-kata yang memang bisa menarik. Dan itu memang sebenarnya aku pelajari dari setiap konten yang aku upload di TikTok sana. Dan ternyata salah satunya itu viral. Ada beragam komentar positif, negatif, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, di sini aku sangat bersyukur karena sudah menjadi pribadi aku di titik yang sekarang, di mana aku sudah tahu karakter manusia. Jadi aku balesnya santai. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cek aja di sana. Di TikTok aku namanya Bombonggo. Nah, aku balesnya cukup santai, cuma aku iyain atau aku kasih emoticon love ya. Atau aku, oh iya betul kak, bener kak, betul kak. Nah, di sini aku bukan hanya sekedar nggak kebawa emosi, bukan, ini lebih dari itu ya. Jadi aku ngomong betul kak, iya kak, itu bukan cuma asal-asalan. Aku menanggapi seperti itu karena aku sedang berusaha memahami sudut pandang orang lain, apalagi ya bagi mereka-mereka yang membagikan pengalaman pribadinya. Di situ aku berusaha untuk turut merasakannya ya. Nah, bayangkan kalau konten FYP ku ini ada di titik dimana aku yang dulu yang belum belajar karakter. Wah, aku kayaknya udah tersulut emosi ya. Yang pro maupun yang kontra ini aku pasti larut, keseharian aku udah larut di komentar-komentar itu. Aku udah jelas emosi berat sama komentar-komentar yang kontra, dan aku bisa terharu banget, terharu yang berlebihan sama komen-komen yang pro, yang setuju sama aku. Nah, di sini terlihat banget bedanya. Aku sangat merasakan karena dulu komen apa ya, maksudnya konten aku yang nggak se FYP ini sih, cuman dulu dapet tanggapan negatif. Dulu aku emosi rasanya, itu di tahun berapa lupa aku, tapi di tahun-tahun sekarang aku enjoy aja sih. Disitulah aku sangat bisa merasakan bedanya. Jadi memang sangat penting untuk mengelola konflik ya, bukan cuma pas kita ketemu, tapi juga di dunia maya. Karena jujur aja, kalau di dunia nyata mungkin banyak orang yang bakal lupa, tapi di dunia maya, di digital ini, kita justru harus ekstra hati-hati karena jejak digital itu tidak akan pernah pudar. Meskipun kita udah nggak nyimpen jejak digital kita, tapi banyak orang yang akan mencari ya, yang akan mencari, yang akan mengulik jejak digital kita di situ, dimanapun. Jadi pentingnya kita membawa diri kita, membawa nama baik kita di digital ya. Apalagi soal personal branding itu kita perlu hati-hati dan perlu banget untuk belajar karakter sebelumnya. Jadi kita oke lah kalau sebagai konten kreator kita enjoy aja sih, nggak usah terlalu dibawa pusing atau yang senang berlebihan, itu nggak usah. Jadi intinya pentingnya memahami dan mengelola konflik. Ya, oke, mungkin dari sudut pandang yang sudah kita jelaskan, Iya, udah mungkin ada cukup ya. teman-teman Iya, udah cukup. Jadi ya, mungkin mungkin ada teman-teman yang yang mau memang menambahkan sudut mau pandang kalian. menambahkan sudut pandang dari sudut pandang seorang apa gitu kan, yang Mungkin memang seorang ibu pekerja ya, iya, seperti apa bisa membagikan pengalamannya di sini, iya, ataupun sekedar apa bercerita ya, juga mungkin nggak seorang apa-apa, boleh. mahasiswa, ataupun mungkin seorang pedagang. Di sini kan belum ada sudut pandang pedagang ya, gimana sih kalian bisa share pengalaman kalian tentang belajar karakter Iya, di keseharian kalian ya. Jadi sebelum masalahnya menjadi besar, alangkah baiknya kita belajar memahami karakter diri sendiri, karakter orang lain, memahami konflik yang sedang berlangsung, sehingga kita bisa dengan mandiri mengelola bersama-sama ya. Itu enak banget kok hasilnya. Terima kasih, saya tunggu
like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.